Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Putri Hanapi dengan NIM 24108020003. Jadi hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan diferensial fungsi sederhana. Adapun untuk penerapan ekonominya terbagi menjadi 3 elastisitas. Yang pertama ada permintaan, kedua ada penawaran, dan yang terakhir ada produksi. Kemudian untuk konsep marginalnya itu sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ada biaya marginal atau marginal cost, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan yang terakhir ada tabungan marginal. Kemudian ada analisis keuntungan maksimum di dalam penerapan diferensial fungsi sederhana ini. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Untuk rumusnya, bentuk umumnya itu ada QD sama dengan FP, maka ND sama dengan diferensial dari QD per diferensial dari produk price-nya dikali dengan price per QD. Kemudian untuk DQD per DP sama dengan F aksen P atau Q aksen D. Elastisitas permintaannya bersifat elastik itu ketika ND-nya lebih besar dari 1. Kemudian bersifat elastik uniter itu ketika ND-nya sama dengan 1. Dan bersifat inelastik itu ketika ND-nya itu kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastik, harga barang berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan berubah itu berlawanan arah dengan persentase lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Kemudian ada elastisitas penawaran. Koefisien menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang akibat perubahan harga atau yang ditawarkan. Untuk bentuk umumnya itu ada QS sama dengan FP, maka NS-nya itu diferensial QS dibagi P dikali dengan PQS. Selanjutnya ada sifat-sifat dari elastisitas penawaran itu juga sama dengan elastisitas permintaan, yang dimana akan bersifat elastik ketika NS-nya itu lebih dari 1, kemudian akan elastik uniter ketika NS-nya itu sama dengan 1, dan yang terakhir akan bersifat inelastik ketika NS-nya itu kurang dari 1. Penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Kemudian untuk biaya marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk, fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, yang dimana C itu merupakan biaya total dan Q itu merupakan jumlah produk. Maka MC-nya atau marginal cost-nya itu sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ, yang dimana MC minimumnya itu jika C aksennya itu sama dengan 0. Kemudian ada penerimaan marginal, penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika R sama dengan FQ, R itu merupakan penerimaan totalnya dan Q merupakan jumlah keluaran dari penerimaan itu. Kemudian untuk marginal revenue-nya atau MR-nya itu dirumuskan menjadi DR per DQ, yang dimana R-nya maksimum jika R sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ada utilitas marginal. Utilitas tambahan yang diperoleh dan dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsinya dinyatakan dengan U sama dengan FQ, yang dimana U merupakan utilitas totalnya dan Q itu merupakan jumlah keluarannya, jumlah tambahannya. Rumus MU-nya sama dengan DU per DQ dan U maksimum ketika U aksen sama dengan 0. Selanjutnya ada analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial atau turunan. Baik penerimaan total atau biaya total sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Kemudian ada nilai ekstrim atau nilai optimum P dapat ditemukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya atau turunan pertamanya sama dengan 0. Untuk rumus P itu sendiri sama dengan R min C atau RQ min CQ sama dengan FQ. P optimum jika P aksen sama dengan F aksen Q sama dengan D P per DQ.
Berarti pada P optimum itu ketika P actionnya sama dengan 0 itu merupakan MR hasil dari MR minus MC sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah P action itu sama dengan 0, mencerminkan keuntungan maksimum ataukah justru kerugian maksimum yang perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi P itu sendiri. Kemudian rumus untuk P-nya itu P sama dengan R min C sama dengan FQ. Jika optimum apabila P action sama dengan 0 atau MR sama dengan MC, jika P derivatif keduanya, turunan kedua itu kurang dari 0, maka maksimum, keuntungannya itu maksimum. Jika P turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka P-nya itu minimum atau kerugiannya yang maksimum gitu. Untuk contoh penerapan di dalam ekonominya itu sendiri, kita ambil saja contoh permintaan teh botol di pasar. Sebuah perusahaan minuman ingin mengetahui bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah permintaan terhadap produk teh botol yang dijualnya. Fungsi permintaan harian terhadap harga dinyatakan sebagai beberapa seperti misal untuk nilai Q-nya itu sama dengan 1000, kemudian untuk P-nya itu sama dengan 50, yang dimana jumlah unit teh botol yang diminta per hari itu melambangkan Q-nya itu, dan harga per botolnya itu dalam ribu rupiah dilambangkan dengan P. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam fungsi permintaannya itu sendiri, maka akan menemukan estimasi penurunan permintaan dengan diferensial. Artinya jika harga naik dari 6.000 ke 6.500, maka permintaan akan berkurang sekitar 25 unit. Menghitung elastisitas harga premiumnya itu untuk interpretasinya, nilai absolut yang berarti meminta permintaannya itu bersifat inelastik. Kesimpulannya, kenaikan harga justru bisa menaikkan total pendapatan karena penurunan permintaan tidak terlalu besar. Manfaat diferensial di dalam konsep permintaan ini itu untuk membantu perusahaan itu memperkirakan perubahan permintaan akibat perubahan harga yang terlalu kecil atau rendah. Kemudian berguna dalam pengambilan keputusan penetapan harga optimal atau harga pokok penjualan. Kalau misal harganya itu sudah memberikan keuntungan, maka permintaan itu akan bersifat optimum gitu keuntungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.